Oke, selamat pagi mahasiswa. Hari ini Bufa akan memberikan materi tentang tugas dari kecerdasan buatan. Nah, di sini secara teknologi kecerdasan buatan itu memiliki 3 tugas penting. Yang pertama yaitu tugas AI itu sebagai menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang kedua sebagai basis pengetahuan. Dan yang ketiga itu adalah sebagai learning. Jadi secara teknologi kecerdasan buatan, AI itu memiliki 3 tugas untuk menyelesaikan masalah, itu yang pertama. Yang kedua sebagai basis pengetahuan. Dan yang ketiga itu adalah sebagai learning atau belajar. Nah, sekarang kita akan kupas nih satu-satu tugas dari kecerdasan buatan berdasarkan teknologi. Yang pertama yaitu problem solving atau untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi nanti dari masing-masing kelompok itu adalah tugasnya apa nih? Sistem yang mau dibuat itu tugasnya yang mana? Apakah sebagai menyelesaikan masalah, atau sebagai basis pengetahuan, atau sebagai proses belajar. Nah, sekarang menyelesaikan masalah itu yang bagaimana? Menyelesaikan masalah itu adalah ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, solusi untuk mencapai tujuan itu adalah dengan cara pencarian. Contohnya, sistem berbasis kecerdasan buatan yang fungsinya untuk atau yang tugasnya untuk menyelesaikan masalah itu contohnya adalah game. Tapi tidak semua game itu berbasis kecerdasan buatan. Di sini Bufa contohkan bahwa game yang berbasis kecerdasan buatan itu contohnya adalah catur. Nah, catur itu goalnya apa sih sebenarnya? Dari permainan catur itu, goalnya adalah kita bisa mensekak raja. Nah, untuk bisa mensekak raja itu adalah dari semua bidak pion-pion untuk bermainnya, seperti prajurit, seperti kuda, seperti benteng dan lain sebagainya, itu masing-masing punya aturan bermain. Nah, permainan-permainan ini itu adalah pakai cara untuk mencari solusinya, bagaimana cara mensekak raja lawan. Nah, itu yang dimaksud sebagai problem solving. Yang kedua contohnya adalah Google Map. Kenapa Google Map ini masuk dalam kategori teknologi AI yang fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah? Misal nih, kondisi awalnya Bufa berada di Stimik Bina Patria. Terus Bufa itu mau menuju ke Nepal Van Java. Nah, untuk menuju tujuan itu Bufa kan harus nyari nih jalan yang paling enak dilalui ketika posisi Bufa berada di Stimik Bina Patria dan kendaraan yang Bufa pakai itu cuma motor matic misal. Nah, motor maticnya dengan kondisi prima misal. Nah, gimana nih untuk seorang perempuan parubaya pergi sendiri mau menuju ke Nepal Van Java?
Nah, ini kan kalau sistem berbasis kecerdasan, dia bisa tahu nih kondisinya. Oh, yang sedang mau pergi itu adalah ibu-ibu parubaya, cuma dengan menggunakan motor metik dengan kondisi prima. Nih, kasih jalan nih, alternatifnya menuju ke sini. Nanti kalau melewati jalur ini, itu nanti bisa aman, bisa mencapai tujuan yang selamat. Nah, itu yang dimaksud sebagai menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, fungsi dari kecerdasan buatan itu adalah sebagai basis pengetahuan. Nah, maksudnya basis pengetahuan tuh gini. Jadi, sistem kecerdasan buatan ini itu adalah mengadopsi pengetahuan-pengetahuan. Nah, kalau pengetahuannya itu diadopsi dari buku, dari kepakaran seseorang, itu disebut sebagai sistem pakar. Tetapi kalau pengetahuannya itu mengumpulkan bentuk-bentuk tertentu yang dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, nah itu termasuk dalam contoh sistem berbasis kecerdasan buatannya itu adalah pattern recognition. Nah, contohnya apa yang masuk dalam kategori pattern recognition? Itu seperti sensor sidik jari, sensor barcode, sensor wajah. Nah, itu masuk ke dalam sistem berbasis kecerdasan buatan yang basisnya adalah pengetahuan. Nah, kalau sistem pakar contohnya bagaimana? Micin ini termasuk contoh sistem pakar. Misal sistem untuk mendeteksi suatu penyakit. Nah, itu termasuk dalam contoh sistem berbasis pengetahuan. Nah, solusinya apa? Solusinya ya pengetahuan itu sendiri. Kenapa kok bisa solusinya pengetahuan sendiri? Contoh nih, sistem untuk mendeteksi suatu penyakit. Inputannya kan berupa gejala-gejala, yang dimana nanti gejala-gejala itu oleh sistem itu dicocokkan dengan pengetahuan yang ada di dalam sistem tersebut. Gejala ini ada nggak? Berdasarkan aturan, kalau gejalanya A, B, C, D, E, itu nanti kira-kira diagnosanya apa nih? Nah, berarti solusinya kan pengetahuan itu sendiri. Atau yang pattern recognition nih, misal sensor sidik jari. Ketika sensor sidik jari seseorang itu digunakan, otomatis sistem ini akan mencocokkan nih pola sidik jari seperti ini tuh miliknya siapa, berdasarkan dari pola-pola yang sudah dikumpulkan di dalam sistem tersebut. Nah, makanya solusinya itu adalah pengetahuan itu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya itu adalah belajar. Jadi, yang namanya sistem berbasis kecerdasan buatan itu selain untuk menyelesaikan masalah, selain sebagai basis pengetahuan, itu adalah untuk belajar. Jadi cerdas itu 3 ini, menyelesaikan masalah, basis pengetahuan, dan belajar. Nah, belajar itu maksudnya bagaimana? Artinya sistem ini mampu untuk belajar dari data-data yang masuk. Jadi data yang masuk ini ketika pertama kali diolah itu menghasilkan apa? Jadi nanti ketika ada data lagi yang masuk, itu nanti dia akan mengolah yang lebih baik lagi. Lebih baik dari pengolahan data yang pertama. Nah, makanya solusinya itu adalah mesin yang mampu untuk belajar. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mungkin yang sekarang ini sedang didengungkan itu adalah big data, data mining, data science. Nah, data-data ini sebenarnya digunakan untuk apa? Contohnya adalah untuk memprediksi, untuk klasifikasi, untuk diagnosa. Nah,
itulah yang disebut sebagai proses belajar. Nah, dari ini Bufa mau dari masing-masing kelompok silahkan kalian membuat sebuah video yang memberikan contoh selain yang Bufa jelaskan tadi. Jadi contoh nih, sistem kecerdasan buatan yang mampu untuk menyelesaikan masalah, itu satu. Yang kedua, sistem yang sebagai basis pengetahuan. Yang ketiga adalah sistem yang mampu belajar. Nah, Bufa minta masing-masing kelompok bisa memberikan contohnya melalui kalian membuat sebuah video. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan ke Bufa itu bagaimana dari sistem yang akan kalian buat itu tugasnya termasuk yang mana. Apakah termasuk yang menyelesaikan masalah, atau termasuk yang sebagai basis pengetahuan, atau termasuk yang proses belajar. Nah, masing-masing kelompok mampu untuk bisa menjelaskan. Oh, kelompok A dari tugas yang judulnya ini itu termasuk sebagai learning. Kenapa kok termasuk learning? Karena bla 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 bla. Nah, seperti itu. Dikumpulkan tugasnya besok hari Jumat paling lambat pukul 12 malam. Oke? Materinya sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke dalam materi tentang sistem agent. Oke, terima kasih.